guys. Jadi di jiwa tuh melekat yang namanya emosi, dari ego, pikiran, dan nafsu keinginan. Ini melekatnya, menempel. Ya. Nah, kalau jiwa tidak punya kendali atas ini, nggak punya kendali atas ini, yang terjadi adalah jiwamu itu terpenjara, guys. Ya, nggak tenang dia. Ya, pada saat dia nggak tenang, yang terjadi adalah ini lebih dominan atau ini lebih dominan, atau kamu mengejar sesuatu perolehan. Ya, jadi untuk kembali ke posisi jiwa tenang gimana? Jiwa punya kendali atas ini. Ya, makanya kalau dia udah punya kendali atas ini, itu yang disebut sebagai posisi jiwa tenang. Jiwa tenang akan bisa mendengarkan tubuh. Tubuh akan bisa mendukung jiwa untuk terus menjalankan pembelajarannya. Nah, jiwa yang tenang itulah yang nanti baru bisa masuk ke ranah spirit. Ya. Oke. Nah, inilah nanti yang akan membuat kamu mengenal siapa penciptamu. Thank you, Mami. Ya. Jadi selama kamu belum bisa tenang jiwanya, kamu gak bisa connect sama semesta. Gitu loh. Sampai sini paham gak, guys? Jadi kalau kamu masih ketakutan, thank you. Masih yang namanya ketakutan, kebingungan, masih yang namanya itu nafsu keinginan, thank you, Mami. Dikasih love mulu. Cara konsisten tenang gimana? Present moment. Gitu loh. Ya. Nuhun, Mami. Present moment, guys. Pikiran akan sibuk ngajak kamu jiwa tuh ke depan sama ke belakang. Emosi akan membuat kamu tuh kegulung ombak emosional. Cara latihannya apa? Belajar diem. Hadirin kebiasaan untuk belajar diem. Jadi gak reaktif. Kalau gak ada reaktif, lebih tenang. Amati pikiran, amati tubuh. Ya. Kontrol baru bisa ini. Kalau udah tenang baru bisa kontrol ini. Kalau enggak guys, emosi kamu kekurangan, otomatis suruh pikiran untuk nyari solusi praktis jadinya nafsu keinginan. Nah, di situ jiwamu itu melarat. Kenapa? Karena disuruh ngejar melulu. Bocor energimu, dapat kagak, stres iya. Makanya jadinya meaningless, nggak ada makna. Ya. Jiwa kesini tuh bukan ngumpulin harta, guys, jangan salah. Jiwa kesini tuh untuk menjalankan hidup dengan baik. Ya, hati-hati. Dan makanya itu yang bikin jiwa gak tenang. Di saat jiwa gak tenang, dia gak akan bisa masuk ke ranah yang lebih sakral lagi. Jadi berserah total itu penting. Belajar berserah total itu penting gitu loh. Supaya ke apa?
Ya, supaya kamu itu enggak diobok-obok sama pikiranmu sendiri, emosimu sendiri, nafsu keinginanmu sendiri. Ya, sehingga jiwamu bisa tenang gitu loh. Iya, jadi fokus aja present moment saat ini. Nah, di saat kamu bisa present moment, di situ sebenarnya koneksi ini kebuka, guys. Koneksi ini terbuka. Kenapa? Karena di saat jiwamu tenang, kamu bisa mulai mendengar tuh. Itu loh, mulai mendengar. Apakah itu intuisi, petunjuk, ya, hal-hal kecil lah. Tapi kalau kamu fokusnya ngejar nafsu keinginan, yang kamu tunggu tuh bukan itu. Yang kamu tunggu adalah hasil. Hasil yang ditunggu. Jadinya transaksional gitu loh. Ya. Namanya juga berserah ya guys. Maka kita sebenarnya hanya cukup sadar dan menghadirkan rasa penerimaan dan rasa bersyukur atas realita di saat ini. Jadi present moment itu penting. Ya. Di saat kamu hadir ke present moment, pikiran gak ngajak kamu ke depan sehingga kamu gak ketakutan atau kecemasan. Di saat kamu itu present moment, kamu bisa berjarak dengan emosimu, mengamati emosimu. Ya. Di saat present moment, kamu bisa bersyukur. Bukan lagi ke fokus yang belum ada, tapi ke fokus apa yang sudah ada. Ya. Dan kamu mampu melepaskan serta tidak lagi bergantung atas keinginan-keinginan semua yang di awal membawa kita dalam penderitaan dan masa-masa gelap jiwa, atau lebih dikenal Dark Night of the Soul. Jadi sebelum spiritual awakening itu, kita semua ngalamin ini nih. Sebelum spiritual awakening, kamu gak ngerti itu apa itu ini semua. Apa itu jiwa, apa itu ego, apa itu pikiran, apa itu nafsu keinginan, apa itu jiwa tenang, apakah itu jiwa gak tenang. Gak ngerti. Kayak orang lagi mimpi, tapi mimpinya diprogram. Ya, harus jadi anak baik, ya, harus jadi people pleaser, ya, harus jadi budak atas keinginanmu sendiri, ya, harus dapat kerjaan yang bagus, harus yang namanya itu punya banyak materi. Ya. Enggak guys, enggak jamin beneran. Justru orang-orang sukses yang kamu lihat sukses itu, ya, pekerjaan yang dia berjalanin tuh dia tuh nggak ngikutin apa yang hasil dari dia pelajarin di sekolah. Ya. Kenapa? Karena kesuksesan sejati itu dia mencakup ranah lahiriah batiniah. Kalau lahiriah batiniahnya nggak sukses, sebentar juga oleng itu. Gitu loh. Tapi konteksnya adalah dari dalam keluar diri. Ya. Dari dalam keluar diri. Itu penting guys untuk disadari. Kalau nggak disadari, kamu akan muter terus, kehilangan arah tuh.
Sedihnya adalah kehabisan waktu. Tiba-tiba udah tua, baru mau belajar, baru mau praktek, baru mau lakoni, baru mau laku. Habis waktunya. Ya, karena yang lebih berharga di dunia ini adalah waktu. Mau kamu duit sebanyak apapun gak bisa beli waktu, guys. Nah, pertanyaannya, sisa waktunya kamu mau pakai, sisa waktunya itu kamu mau pakai untuk apa? Ya, pertanyaan saya adalah, sisa waktumu itu kamu mau pakai untuk apa? Mau pakai buat apa? Ada yang baru, sorry. Ini yang lama nih gambarnya. Bentar ya guys, tak cari dulu. Tunggu. Aduh. Ada yang udah diupdate, bentar ya. Terus gimana, gak apa-apa juga? Iya, ngulang kamu. Emang gak capek apa ngulang-ngulang? Ya kamu kayak sekolah lah, gak naik kelas. Kan ngulang ya. Emang yakin pasti pulang? Gak tahu arahnya. Yang tahu arahnya siapa? Saya mau nanya guys, kalau kamu yakin habis mati kamu langsung pulang, yang tahu arah pulang siapa? Ya kalau kamu bilang yang tahu arah pulang ada si ruh, tapi selama hidupmu kamu nggak kenal si ruh itu, ya berarti kamu gagal guys. Gak bisa ikut pulang kamu, ulang kamu di sini. Bentar ya guys. Kenapa? Makanya ada konteks reinkarnasi itu di situ. Belum selesai. Bentar guys, bukan yang ini. Ini udah dirapihin. Iya. Ini dari riset saya sendiri setelah ngobrol dengan banyak orang. Nah, ini timeline-nya nih. Oke. Ya, kita lahir. Terus stigma kolektifnya, semua yakin hidup orang Indo maksimum 60 tahun. Dan kita ngaminin ini nih, mengamini ini gitu. Iya benar, udah lewat 60 mau bonus gitu. Itu bawah sadar loh. Oke. Nah kalau kamu awakening di umur 40, 42, let's say 40 lah, sampai 60, itu kamu punya waktu 20 tahun loh. Ya, punya waktu 20 tahun. 20 tahun untuk apa? Aktualisasi diri. Jadi dirimu yang sejati. Ya. Aktualisasi ini jadi 20 tahun butuhin apa nih? Yang pertama adalah apa? Nih guys, yang dibutuhkan. Selama 20 tahun itu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah pertama, kamu memulai proses pensucian jiwa.
Apa yang membuat jiwamu gak suci? Inner child, nafsu amarah, nafsu keinginan, luka batin, trauma. Ya, ya, oke. Berarti keterbatasan waktu dan fisik juga jadi betul sekali. Makanya perlu untuk menambah pengetahuan untuk mengatasi itu. Kenapa? Karena di saat kita bisa punya pemahamannya, punya kesadarannya, ketakutan itu ketakutan baru itu tuh bisa larut dengan sendirinya. Kita jadi tidak membuang-buang waktu, sisa waktu ini. Ya, jadi ini nih yang diberesin nih untuk pensucian jiwa. Urusan sama orang tua, urusan dengan dendam, kepahitan, urusan dengan nafsu keinginan, urusan dengan luka-luka batinmu, urusan dengan pengalaman-pengalaman pahitmu. Ya, yang dimana ini tempat ego dan pikiran bermain, membuat jiwamu gak tenang. Jadi ego dan selama ini gak selesai, ego dan pikiran akan terus memutar variabel-variabel ini yang membuat jiwamu gak tenang. Tapi jika satu persatu sudah diselesaikan, inner child urusan dengan orang tua, nafsu amarah urusan dengan yang namanya kepahitan, dendam, nafsu keinginan dengan yang namanya itu masa depan, yang lalu yang namanya luka batin, sampai pengalaman-pengalaman traumatik psikis. Nah, disitulah indikatornya apa sih? Ridho. Baru bisa mutmainah loh ya. Nah, di 20 tahun ini, sisa waktu 20 tahun ini, inilah yang harusnya dikejar. Pertama-tama adalah jiwa tenang. Lewat apa? Penerimaan, guys. Ya. Kalau semua ini adalah sempurna, sudah diizinkan terjadi sebagai kurikulum pembelajaran jiwaku. Ini yang nanti akan tarik ke sini. Nah, habis itu baru masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Ya, jadi di cross check sekali lagi. Bener-bener nih udah suci atau belum gitu, kasar ngomong di sini. Kalau udah suci, bisa nggak kamu berserah supaya kamu makin mantep koneksinya. Karena di situ kamu akan mulai mengalami yang namanya itu godaan tingkatannya lebih halus. Ya. Di sini ada HTC. Di sini juga ada HTC, guys. Tapi levelnya lebih gila lagi tuh godaannya tuh. Karena apa? Di sini kamu tak berdaya, di sini kamu punya daya. Kamu punya power di sini. Begitu dia punya power di sini, guys. Ngeri, guys. Lupa dia, walaupun waktu dia itu dinobatkan itu, dia perlu melakukan yang namanya sumpah. Lupa dia tuh. Kalau dia sudah bersumpah kepada Sang Pencipta,
ya, untuk amanah gitu. Lupa dia. Makanya di sini hati-hati. HTC juga di sini. Oh, lebih gila. Karena kamu punya power di situ. Nafsu keinginanmu, lebih gede gitu loh. Lo bisa kok, nggak ada yang ngelarang kok. Ya, dan kebanyakan orang gagal di situ. Ngeri tuh. Ya, makanya yang dibutuhkan adalah berserah. Kenapa? Karena pada saat kita berserah, tuntunannya hadir gitu. Petunjuknya hadir. Tuntunannya hadir, arahannya hadir gitu. Ya. Di saat kita bisa berserah total, disitulah baru masuk lagi ke tauhid sentris. Nah, ini udah balik makom tertinggi tuh, yaitu kembali menjadi hamba. Nah, pertanyaan nih, keburu nggak 20 tahun? Ya, kenapa? Karena kalau saya lihat sekarang, orang udah di umur-umur sini nih, baru nih mau bermanfaat. Karena kalau dia udah di sini, ya begitu dia udah masuk ke sini, dia harus kemana? Turun ke sini, guys. Bantuin orang-orang ini supaya naik lagi. Itu yang dilakukan para nabi itu. Ya, keburu nggak keburu, pasti bisa kalau kamu fokus keburu. Makanya tuh orang-orang kayak tercerahkan itu ya, Buddha, ya itu umurnya 40, Nabi Muhammad 40, Yesus Rasulullah 40 deh. HTC itu apa? Harta, tahta, cinta. CK itu apa? Mana CK? Orang ono CK. Oh, ini CK sama C. Cahaya nih, cahaya. Cahaya yang sejati, yang kebenaran, cahaya yang terbalik. Ya, jadi ini benar-benar nih, ini belajar untuk mengenali mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Karena sama-sama cahaya di sini levelnya. Ya. Sama-sama cahaya tuh. Cuman bedanya apa? Satu asli, satu KW gitu. Bukan hitam putih lagi di situ, guys. Bukan, guys. Ya. Bukan hitam putih lagi. Makanya butuh berserah. Variabelnya berserah di situ. Ya, di sini kan misalnya udah mulia nih. Oh, saya punya nih punya keinginan mulia gitu. Ya, ngajuin dia jadi caleg gitu kan ya. Ingin membantu masyarakat di sekitar gitu kan. Begitu dia jadi caleg, begitu dia kasar ngomong udah diangkat. Ya, jadi dewan. Dan disumpah malah. Lupa deh, guys. Kenapa? Karena dia gak bisa bedain mana yang hak, mana yang batil. Jadinya korupsi, guys. Ya. Gaji 1,4 M aja gak cukup. Ngeri kali, guys. Ngeri ya. Hati-hati. Apa sih godaannya? HTC juga. Harta, tahta, cinta. Ngeri. Karena kamu di sini pakai power, di sini kamu nggak pakai force. Ya, kamu yang punya power loh. ACC nggak ACC loh. Ya, buta hati tuh di situ tuh. HTC plus E. Yang E-nya gak usah dibuka ya. Sampai di sini, suruh turun kamu ke sini.
suruh turun. Ya, lu di bawah ya. E-nya apa? Energi. Energi orang tuh bisa disedot, guys. Makanya kan ada istilah vampir energi. Ya. Nah, orang-orang yang sudah nyampe di sini dan dia turun, itu yang disebut sebagai manusia paripurna. Dia sudah seimbang secara IQ, EQ, dan SQ. Insan kamil tuh sifat-sifatnya di sini nih. Tapi dia harus seimbang dulu. Nah, itu aktualisasi. Ini diri aktual kita semua sebenarnya. Kalian semua tuh diri aktualnya ini nih. Ya. Tahu seimbangi gimana? Konfirmasi dong ke dalam diri sendiri. Ya. Karena orang-orang yang sudah mencapai di sini, orang-orang yang tanda kutip dari sini, sini, terus ke sini, balik makom hamba, dia punya koneksi langsung tuh. Dan pada saat dia mencapai puncak tertinggi itu, langsung ingat kembali mengenai sifat-sifat Sang Pencipta yang sudah ada di dalam diri. Nah, memorinya keakses tuh. Jadi apa? Jadi sih pada dia sampai di sini, dia ngingat kembali itu sifat-sifat Sang Pencipta yang ada di dalam ruh, dan itu yang dicerminkan di ranah dualitas. Sehingga menjadi kepanjangan tangannya. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu selesai di kehidupan ini, pulang kamu. Orang udah ketemu kok, sebelum pulang gimana? Tapi kalau masih muter-muter di sini, guys, pulang kamu. Iya, ngulang. Karena jiwamu itu energi yang diciptakan gak bisa hancur. Ya. Dia hanya bisa berpindah-pindah wadah dan mengolah. Diolah gitu. Makanya kenapa tujuan akhirnya adalah pulang sebenarnya. Supaya apa? Kamu gak ngulang-ngulang gitu loh. Ya. Nah, kalau ini menurut Cohen ya, jadi Tuhan tuh tidak hanya menciptakan tubuh, guys, jadi Tuhan tidak hanya menciptakan tubuh saja, tetapi juga Tuhan itu menyatukan gitu loh, antara tubuh, jiwa, dan spirit. Ya. Tubuh itu apa? Fisik, dan terlihat tempat jiwa mengalami tunduk pada kematian, terbentuk dari elemen alam. Jadi lahir dari alam, pulangnya ke alam. Sedangkan jiwa itu apa? Jiwa itu pengelana dia, pengelana semesta, pengelana kosmik. Ya, unik dan otentik, melekat dengan pikiran, kemauan, dan emosi pada saat hadir di tubuh. Ya, membawa emosi, luka, karma, dan juga memori.
Jadi kalau ini mati gimana? Ya dia nunggu dapat baju baru. Nah ini spirit, yaitu percikan ilahi, abadi, murni, tak tersentuh oleh trauma ataupun karma, dan selalu terhubung dengan sang sumber. Makanya di sini kan bicara soal jiwa nih, kembali mengenal soal Tuhan lewat si ruh sebelum tubuhnya selesai. Kalau enggak, mengelana lagi dia nunggu jatah dapat tubuh. Bisa dipahamin nggak guys? Bisa lah ya, simple kok. Ya. Jadi teman-teman nggak bingung gitu. Ya. Nafi isbat itu adalah proses membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana Tuhan yang menciptakan kita, mana Tuhan yang kita ciptakan. Apa Tuhan yang kita ciptakan? Apa? HTC guys. Aduh. Nah pertanyaannya, cukup gak waktumu 20 tahun? Lo yang istiqomah bisa, nggak ada yang nggak bisa kok. Pertanyaannya, sadar nggak gitu loh, kamu tuh raga ini ada waktu expirednya guys. Makanya yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah ngurus raga dulu. Kalau kamu mau jalan jauh, ya kendaraannya diurus dulu guys. Nggak bisa gitu loh. Kamu mau jalan jauh tapi kendaraannya nggak pernah diurus, nggak pernah diservis. Maka yang pertama dilakukan adalah tubuh dulu. Ya. Nah kalau orang yang udah selesai, biasanya udah sampai di sini, kan lewat dari 60 bonus. Nah biasanya bonusnya banyak gitu. Biasa bonusnya banyak tuh gitu. Ya karena dia bermanfaat gitu loh. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya udahlah, ngapain lu lama-lama di sini, nggak guna juga gitu kan, nambah dosa aja lu gitu. Ya. Jadi hati-hati guys, ya. Berarti ini cuma ilusi loh. HTC itu ilusi loh guys. Yang bikin kamu tuh ilusi, yang tanda kutip tugas ya, supaya kamu nggak akan sampai ke sini loh. Supaya kamu nggak jadi ini loh. Ini sampai sini nangkep nggak sih sebenarnya? Fungsi dari ilusi itu buat apa sih untuk jiwamu? Kan menghambat pertumbuhan jiwamu sendiri. Makanya kalau di umur-umur segini baru ngejar HTC, matilah kamu, buang-buang waktu lagi loh. Kayak bisa dibawa mati aja itu HTC. Dijamin gak bisa pulang. HTC-nya ya nggak bisa nggak bisa dibawa juga. Apa kamu nggak kena
prank tuh sama ilusi tuh. Ya artinya ilusi itu ya memang berhasil gitu loh. Paham gak? Ya kamu boleh percaya nggak, boleh percaya boleh tidak gitu. Tapi minimal tuh kamu belajar untuk kontemplasiin dulu tuh. Ya renungin dulu lah. Karena untuk belajar kesadaran tuh butuh 3 variabel guys. Pertama adalah sadar nih. Dia bisa lewat dari 3 jalan. Jalan derita, jalan pengetahuan, yang terakhir jalan cinta. Nah, kamu lagi di mana gitu? Kamu lagi di jalan apa? Ya. Lagi di jalan derita. Kamu butuh knowledge. Ya. Dari sana harusnya membawa kamu memahami soal cinta. Nah, contoh ya, pengetahuan. Derita udah, sekarang jadi jalan pengetahuan. Nah, di sini sama nih. Ini pengetahuan, ini pengetahuan. Beda ini gimana? Ayo. Ada yang pengetahuan soal hak, ada pengetahuan yang soal batil. Beda ini gimana? Ridho plus berserah. Tuntunan nanti hadir. Dengan sendirinya kamu akan tahu. Makanya jatuhnya nanti ke kenyamanan hatimu, suara hatimu sendiri, suara batinmu sendiri gitu loh. Yang nanti akan memberi arah, menunjuk arah. Karena udah dibilang di sini kan sama nih sebenarnya. Cuman yang satu cahaya kebenaran, satu lagi cahaya terbalik gitu. Bisa lewat meditasi. Yang penting adalah ketenangan batin. Jadi jiwa tenang tuh batin yang tenang. Kalau kamu masih ketakutan ya soal duit, ya gimana mau tenang batinnya? Gimana kamu mau dengar petunjuknya? Gitu loh maksud saya. Ya. Yang menarik adalah unik dan otentik itu artinya gak ada yang sama guys. Kita semua berbeda. Ya. Sistem ilusi itu membuat kita tuh seragam. Ya, membuat kita seragam.
sehingga kita melupakan keunikan dan keautentikan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu pikir untuk hidup harus ngikutin pekerjaan yang ditawarkan oleh dunia, berarti kamu belum tentu jadi yang unik dan otentik. Ya. Tenang itu nggak perlu diusahakan. Nggak perlu dipura-pura, nggak perlu dipaksa gitu. Kalau udah berserah mah ya tenang dia. Ilusi itu matriks kan kok, betul sekali. Kalau mau belajar ilusi, matriks nonton matriks tuh. Mungkin nggak kok ada orang yang sudah tenang tapi dia enggak, dia pasti sadar, tenangnya tenang sadar ya. Gitu loh. Karena dia udah terlatih tuh. Kalau dia nggak sadar ya berarti belum terlatih. Jadi on off dia. Tapi kalau dia sudah terlatih, sadar ya. Mau besok mati pun ya udah gitu loh, ya. Mau perang dunia ya udah, mau kiamat juga ya udah gitu. Ya, mau dolar 30.000 ya udah. Tapi pikiran kan nggak mau, ego kan nggak mau, nggak nerima gitu loh. Kenapa? Karena ininya nggak hadir nih, ininya nggak hadir. Kalau ininya udah hadir, ya udah deh, terserah deh Tuhan mau gimana. Ya. Kenapa? Karena ini udah nggak ada. Jadi nggak ada yang ke-trigger guys di dalam diri. Makanya pensucian jiwa itu penting. Ini kotoran-kotoran ini dibersihin dulu. Begitu udah nggak ada ini guys, kamu nggak takut lagi soal masa depan. Nggak ada yang bisa di-trigger gitu loh, udah nggak ada. Yang ada cuma ini. Tapi kalau ini masih ada, inner child kita ngomong, ya. Terus kamu bikin pura-pura tenang, ya. Kamu akan narik tuh peristiwa-peristiwa yang dimana menunjukkan kamu masih ada ini loh. Nah, maksudnya apa? Suruh beresin gitu. Tapi kalau kamu nggak punya pengetahuannya, ya kamu akan terus-menerus berada di tapi belajar di
Sadar lewat jalan pengetahuan. Ya. Contoh peristiwa inner child gimana? Pengulangan peristiwa pada saat kamu kecil, pada saat kamu dewasa, kamu mengulangi kembali kondisi pengalaman orang tuamu. Sadar lewat jalan pengetahuan. Jalan cinta. Ya. Coba deh, inner child tuh pada saat kamu nanti jadi orang tua, kamu berkaca deh, mirip gak dengan pengalaman orang tuamu? Ya, soal hubungan suami istri, soal finansial, soal hubungan kamu sama orang tua sama anak. Kalau ada kemiripan, nah berarti masih ada luka batin inner child-nya. Gitu loh. Ngaca aja gitu, ngaca ke bapak dan ibumu sendiri. Ya, hadir gak dalam kehidupan keluarga kamu gitu, dengan pasangan. Kalau hadir, cari pengetahuannya guys, jangan diem. Cari pengetahuannya. Ya. Karena yang bisa menyembuhkan dan menumbuhkan jiwamu cuma ini guys. Cinta, gak ada yang lain. Anak seperti cerminan, iya bisa. Hubungan dengan suami kayak dengan istri, kayak bapak dan ibu kita yang dulu gitu. Kalau bapak suka selingkuh, ya pasangan kita juga selingkuh gitu. Sama lah, mirip. Itu inner child. Kalau ada, akuin dulu. Kamu cari pengetahuan yang belajar. Yang bisa menyelesaikannya cinta nanti. Cintanya kemana? Ke diri sendiri dulu. Nah, yang menarik adalah begitu kamu on the way ke sini, kamu ke distraksi, belok ke sini, bypass. Ya. Ibu energi maskulinnya dominan, dan sepertinya saya juga gitu terhadap pasangan. Nah itu dia, itu inner child gitu. Kalau secara finansial seperti orang tua, ya kalau miskin ya miskin, mental miskinnya ke bawah gitu. Kesadaran apa juga bangkit dikarenakan oleh kan jalan derita ya itu ya. Traumatik itu jalan derita tuh untuk bisa sadar. Pertanyaannya pada saat ke-trigger, kamu sadar gak? Kamu butuh pengetahuannya. Kalau gak sadar ya looping lah. Banyakan orang kan gitu. Tahu gak looping, gak mau belajar. Belajar tapi gak mau praktek. Yang terjadi terus menerus menderita. Ya. Yang menarik adalah spiritual bypass guys. Ini banyak nih orang nih nggak sadar.
Kenapa? Karena dia menggunakan IQ langsung mengakses ke sini. Ini dia nggak mau urusin. Dia nggak suci jiwanya gitu loh. Tapi dia malah mencari yang namanya jalan pintas. Yang terjadi apa? Looping lagi. Ngejarnya HTC lagi. Tapi beda. Dia punya power sekarang gitu. Cara mutus polanya gimana? Selesai dong gitu. Sama bapak dan ibu. Ya. Jadi apa? Dia menggunakan kecerdasan spiritual untuk ngejar ini. Ah, itu udah bypass udah guys. Ya. Saya mau nanya sekarang. Hukum-hukum alam semesta adanya di sini apa di sini? Di sini. Dia memanipulasi hukum itu untuk ngejar ini. Itu yang disebut sebagai spiritual bypass. Sama kayak pesugihan guys kalau zaman dulu. Ya. Pesugihan itu kecerdasan spiritual loh. Tapi tidak dari diri yang utuh. Karena di sini masih ada lubang. Mungkinkah awakening akan merubah keyakinan lama bahkan meninggalkannya? Kemungkinan besar, kebanyakan juga iya. Ya. Kamu kalau memahami peta ini guys, kamu tahu loh posisi perjalanan jiwamu lagi di mana loh. Ya. Kan kebanyakan orang gitu belajar. Mengatakan udah apa yang kamu butuhkan sudah terpenuhi, udah gitu loh. Kalau nggak percaya lihat anak yatim dari kecil nggak ada orang tua, nggak ada ayah ibu, dia bisa hidup kok. Siapa yang ngasih gitu loh kalau bukan Sang Pencipta. Siapa yang kasih dia hidup itu loh kalau bukan Sang Pencipta. Kenapa kamu kehabisan waktu nanti? Kehabisan waktu guys. Capek kamu nanti. Dan ngulang lagi. Aduh, capek. Ya, simple. Orang melakukan spiritual bypass. Contoh, ngejar tahta lah ya. Ya.
Oke. Ngejar tahta. Contohnya paling gampang apa? Orang yang ke tanah suci pulang bawa gelar, bukan makin yang namanya itu sadar, ya, makin jumawa gitu, makin merasa eksklusif. Itu bypass, guys. Itu bypass. Kenapa? Karena emosionalnya nggak selesai, nggak cerdas, gitu loh. Ya. HTC itu bonus gitu. Ya, cuma topping tambahan aja. Dikasih syukur, nggak dikasih ya udah, tetap aja ridho. Merasa eksklusif nggak? Coba dilihat deh. Egonya kan yang gede kan. Ya benar, nggak usah dikejar sebenarnya. HTC itu nggak usah dikejar. Di saat kamu udah utuh, udah seimbang, ya, kamu narik sendiri kok, beneran. Saya nggak bohong. Nggak perlu ngapa-ngapain saya, emang nggak perlu ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang kok makasih, ya udah. Tapi itu bukan tujuannya, guys. Ya, tujuannya adalah aktualisasi diri. Tujuannya adalah yang di tengah ini nih. Yang di tengah itu. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya itu, amalan. Amalan dapat dari mana? Dari yang namanya laku atau aksi. Kalau ada laku, baru ada yang namanya reaksi. Itu hukumnya. Reaksi itulah nanti yang akan menjadi proses terus-menerus mengumpulkan amalan. Bukan ritual, guys. Ritual mah gak kehitung tuh, ya. Nah, orang tuh membypass laku tuh dengan ritual tok. Ya, dan di situ ya timbullah ilusi baru gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, misalnya Nabi Muhammad nih, kalau cuma ritual doang, ya,
Apa yang mau dicontohkan gitu untuk bisa kita pelajari dari beliau? Apa? Kalau cuma ritual tok, kan enggak ya. Ada lakunya gitu. Nah, ritual itu nanti pada saat sudah ada laku, baru ritual itu tuh akan membawa dia itu tetap berada di situ tuh, koneksi itu. Nah, di situ. Kalau ritual tok nggak ada lakunya, belum lah, ritualmu tuh nggak ada koneksi, kosong, transaksional malah yang jadinya. Tapi begitu laku itu plus ditambah ritual itu, wah itu baru tuh bikin kamu tuh nggak goyah di situ, istiqomah jadinya. Kalau nggak ada laku, kamu mau belajar apa gitu dari Nabi Muhammad? Mau belajar apa kalau nggak ada lakunya? Justru lakunya itulah yang memberi contoh gitu loh. Ini loh, saya sampai kasar ngomong tuh, mohon maaf ya, dilemparin gitu kan. Itu karena dia terus menghadirkan laku, mencontohkan. Ditambah dia ada ritualnya, wah udah. Tapi orang sekarang kan kebanyakan kan ya ritual tok tapi nggak berujung laku gitu loh. Yang menarik apa? Yang menarik adalah dia memberi contoh. Begitu perjalanan udah sampai ke sini, dia turun memberi contoh. Banyak kan orang udah sampai di sini, wih, manteng, enak gua di sini. Ya sorry ya, lu beda, lu sama gua beda gitu loh. Ya, nyaman deh di sini. Lu di sini, sorry ya. Dan itu fakta guys, realitanya kayak gitu memang. Ya, realitanya seperti itu. Kan harusnya dia sudah sampai di sini, dia connect sama ini. Harusnya yang dibawa kan mau nanya dia itu, tugas dia adalah membersama itu supaya bisa naik lagi. Bener nggak? Tapi emang kamu bisa kontak dia? Emang kamu bisa kontak mereka gitu? Tak semudah itu Ferguson. Ya, nggak semudah itu. Nah beda orang-orang yang tanda kutip menyadari kalau puncak tertinggi untuk benar-benar terkoneksi adalah mengabdi. Ya, puncak tertingginya dia ini adalah apa? Menjadi pengabdi. Mengabdi dia, pelayanan. Nah itu baru namanya hubungannya partisipatif gitu, bukan lagi transaksional.
Suka nanya kan, terus ngapain aku tuh dia hadir di sini tuh untuk apa? Ya untuk itu guys, pengabdian, devotion namanya. Enggak lah, saya mah kagak. Saya cuma teori aja guys, cuma punya banyak teori aja. Yang harus jalan kan kalian sendiri. Saya hanya bisa melakukan semaksimal mungkin gitu loh. Habis itu, nah baru kita balik lagi ke tema awal, berserah total. Jadi variabel berserah total itu butuh yang namanya laku maksimal. Baru bisa berserah total. Berserah total soal apa? Soal yang namanya hasil. Ya. Nah, kebanyakan orang sekarang ya, kebanyakan orang sekarang adalah dia berpikir dia bisa menentukan hasil. Kenapa? Karena semesta dianggap sebagai mesin ATM sekarang. Diperlakukan sebagai mesin ATM guys. Aduh. Masa sisa waktunya cuma buat narik ATM doang? Ada. Ya gitulah ya manusia ya. Kalau nggak ada laku, nggak bisa berserah total. Jadi konteks berserah total itu adalah mengenai yang namanya hubungan partisipatif guys. Hubungan partisipatif. Hubungannya partisipatif. Ini Tuhan. Ini Kohen hanya bisa melakukan yang terbaik. Ya, laku maksimal. Tapi soal hasil, ini ranahnya Tuhan nih. Kita nggak punya hak. Di situ konteksnya Tuhan meliputi dan kita diberi yang namanya itu kesempatan untuk melakukan yang terbaik, memantaskan diri. Tapi tahu batasnya gitu loh, ngerti nggak? Jadinya hubungannya adalah apa? Ini yang disebut hubungan
partisipatif. Aku baru nyimak pokoknya. Oh, sesat kok dibilang, kok setuju Pi ini. Wah, sama-sama sesat berarti kita, Gus. Ya, cuma itu aja. Nah, kadang-kadang kita tuh jiwa-jiwa yang nggak tenang tuh ingin punya kendali atas hasil. Dan itu miris sih sebenarnya. Menyedihkan gitu loh. Karena hidupnya itu hanya mengejar perolehan dari hasil itu. Sampai-sampai tuh dia tuh jadi budak gitu atas nafsu keinginan sendiri. Ya. Jadi berserah total tuh hadirnya pada saat di sini udah laku maksimalnya udah dihadirkan. Tapi kalau laku maksimalnya nggak dihadirkan, nggak ada lakunya, kamu berserah total, itu hanya yang namanya ekspresi apati aja guys, berdaya itu. Ekspresi dari apati, nggak berdaya. Beda ya, apati sama penerimaan total sama berserah total tuh beda banget. Dari tabel Hawkins tuh kelihatan gitu loh. Ya, apati di force, penerimaan di 350, apati di 50. Bayangin nih guys, kalau lihat dari petanya nih. Ini apati nih. Apati nih, 50 nih. Tak berdaya dia. Penerimaan 350. Ya. Kalau berserah di mana di sini? Akal budi dia. Mengerti dia, bijak. Prosesnya dia memisahkan dari mana? Dari ini, nafsu-nafsu keinginan, amarah. Dia satu lagi di sini. Nggak mungkin bisa berserah kalau nggak ada yang namanya penerimaan gitu loh. Nah, hasil itu yang disebut sebagai bentuk cinta. Hasil yang kamu terima itu yang disebut sebagai bentuk cinta. Ya, saya terima. Sah langsung kalau ini ya. Ya. Contohnya apa guys? Contohnya apa yang diterima anak-anak yatim tuh, itu bentuk cinta. Ya, dia terus dijaga. Dia terus yang tanda kutip dihidupi. Itu bentuk cinta loh dari Sang Pencipta.
dengan menggerakkan jiwa-jiwa yang tanda kutip terpanggil untuk berbagi, sedekah. Laku. Makanya pertanyaannya adalah, begitu kamu awakening di umur 40, terus kamu percaya mengenai stigma kolektif orang Indonesia maksimum adalah 60 tahun. Sisa 20 tahunnya kamu mau ngapain? Mau bypass kah? Ngejar HTC lagi, harta tata cinta, looping lagi? Atau kamu mulai belajar untuk mengaktualisasi dirimu sendiri, fitrahmu sendiri gitu. Yang mana adalah unik dan otentik, guys. Umur 53 tapi masih mau nambah. Waduh. Kayaknya ini full power ini. Baterainya ketuker kayaknya, Gus. Baterainya ketuker. Nggak habis-habis baterainya, guys. Aduh. Betul sekali, setuju. Ya. Jadi coba deh renungin deh. Kamu nih udah di sini, udah di tengah-tengah ini bu, kalau udah di sini udah sisa berapa tuh ke 60 tuh. Gitu loh. Ya. Dan ini nih semua ngalamin di sini. Buddha, Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad, ya, ngalamin semua. Nah pertanyaannya, kamu lagi di mana dan mau kemana, guys? Ya, sok dipilih kan selesai ya, gampang. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan semua akan balik lagi ke kamu kok. Ntar ya guys, 2 menit ya. Panggilan alam ini guys, soalnya guys. Aduh, udah dipanggil sama alam. 2 menit.